Bentar. Oh, ini. Oke. Nah, misalnya eh, apa ya? Penilaian lagi. Nah, ini misalnya eh, remanufaktur jurnal ya. Atau gimana ya? Coba. Nah, ini ada ini Springer ini, Bu. Ini remanufaktur aja nih, ya. Ya. Ada lagi in the Science International Journal of Remanufacturing. Remanufacturing bagian dari kecil dari sebuah sirkular ekonomi ini. Jadi artinya topiknya besar itu sebenarnya. Ya. Eh, ini ya di sini semuanya bercerita tentang remanufaktur, tidak pernah bercerita tentang recycling, tidak pernah bercerita tentang repairability atau recondition dan lain-lain sebagainya. Tidak pernah bercerita, hanya remanufaktur aja. Nah, artinya besar lah. Saya tidak tahu apakah ada jurnal sirkular ekonomi ya. Saya tidak tahu. Saya belum pernah sirkular atau sirkular ekonomi in mechanical engineering ya. Lihat aja di sini ya. Apa dia bilang? Ini ada juga. Nah, ya, ya, focus on minimizing resource utilization and minimizing waste through product selama produk. Ya, ya manufacturing ya kegiatan ini desain atau disassembly, reuse yang saya bilang tadi, recycling. Nah, remanufacturing, repurposing. Nah, jadi bilang mechanical engineering play a key role in implementing circular economy principle by designing more sustainable produk. Jadi kata kunci memang sustainable ini, ya. Jadi sustainability lah ya, ya. Nah kalau kita lihat, nah ternyata kan betul ini aspeknya. Salah satunya produk life extension, bagaimana memperpanjang umur produk. Nah, kalau tidak bisa ya bagaimana melakukan close loop ini ya. Nah, ini dia macam-macam nih, ada cost saving, ada improve sustain, ya, ada kata-kata sustainability. Oke lah, itu. Nah, coba aja saya bagian dari circular economy ini misalnya repair itu ada bagian itu. Kemudian kemarin repair. Nah, ini ada repair ability ya. Laptop ini bisa macam-macam ini. Laptop Asus, Dell itu mungkin punya skor ya sama aja. Nah, ada pula nih repairability ya. Yang saya bilang. Tentu dia punya apa ya? Punya penilaian, punya beberapa penilaian. Terus bagaimana konsep penilaian itu dia kembangkan, dia bangun, tentu ada framework cara berpikir dia. Nah, ini yang kemarin eh, saya saya terpikir ini mungkin bisa dijadikan semacam itu, di langsung aja atau reuse atau mungkin chat GPT aja, kan mungkin sudah lihat circular apa chat GPT ya, kalau ini lumayan. Ini apa ini kok chat GPT gini ya. Lain chat GPT. Nah, misalnya circular economy metrik, ya, khusus metrik ya. Nah, ini lain lagi kan bagaimana mengukur sesuatu itu. Ini panjang ceritanya. Nah, ada material flow, bagaimana metrik. Nah, ini ada lagi ceritanya kan, jangan gitu. Ada istilah-istilah baru ini. Nih, produk life. Nah, bagaimana memperpanjang reuse. Nah, ini ada lagi metrik-metriknya nih, ekonomi sosial metrik. Ada indeks.
Ini lain lagi nih. Atau saya langsung aja misalnya apa ya? Repairability metric misalnya. Ada lagi mungkin. Nah, ini juga ada. Mereka mengembangkan itu repairability itu konsepnya is kemudahan dia di assembly, ketersediaan spare part. Nah, ini di sini ada skor-skor ini. Ini enggak ada 3 skor, ada 3 skor. Repairability of manual. Ini ada skornya. Nah, gitu ya. Contohnya ini dikembangkan oleh Perancis. Saya lihat memang Perancis yang mengembangkan itu. Nah, seperti mengembangkan ini, ya untuk laptop misalnya, sebuah laptop ini. Nah, ini dapat nilainya. Repairability. Nah, ini semacam framework dia dikembangkan. Nah, kita kalau memang di sini arahnya ke sini, tentu kita juga bisa memakai. Mengapa dia memakai ini? Terus kita juga punya framework, misalnya. Kan dasar framework kita adalah misalnya kita tidak orang Perancis kan mungkin cara berpikirnya berbeda dengan cara berpikir orang Indonesia. Sosial ekonominya berbeda. Barangkali kita bisa membangun metrik yang lain. Itu ya positif yang saya. Seperti Dikti membangun metrik untuk peringkat universitas. Seperti EduRank membangun peringkat universitas juga kan itu tidak sama semuanya. Nah, tentu bukan ini framework yang dipakai. Nah, kita barangkali ya kita bisa melakukan apa namanya melihat riset gap yang ada. Maka itu kalau yang di metrik ya, maka kita harus pergi ke beberapa ini di Google Scholar barangkali. Sudah dilihat Bu Siti? Bu Siti ini malah saya yang lebih banyak melihat daripada Bu Siti ini. Besok ini saya nak mau melihat lagi nih ya. Jadi Google Scholar ya misalnya repair ability ya misalnya. Kemarin saya sudah lihatkan gitu. Nah, di sini nah ini sudah jelas nih. Ini bagus juga nih katanya. Apa proposing ya. Dia baru mengusulkan nih tahun 2023 nih. Jurnalnya Elsevier ini, Cleaner Niki 1 ini. Ini sudah sekian puluh tahun, ini sudah 100 tahun nih. Ini apa jurnal yang paling keren ini. Journal of Cleaner Production ini paling reputasinya paling bagus di dunia ini. Termasuk untuk bidang ini ya, bidang teknik industri dan teknik mesin. Untuk bidang green gitu. Ya, dia mempropos sebuah indikator yang terintegrasi untuk mengukur. Apakah Ibu Siti sudah baca ini? Belum, bro, belum, belum. Itu. Saya tidak tahu isinya. Kan tidak perlu saya baca. Kalau saya baca, saya yang jadi dokter nanti. Ya. Jadi saya melihatkan kunci aja. Scratch capture kurang tahu. Hah? Misalnya begitu. Terus analisis evaluation system of product. Sebuah case study. Ini case study aja nih. Untuk mesin cuci. Saya tidak tahu bagaimana apa yang diceritakan. Ini cleaner production juga. Tahun 2021. Setahu saya cleaner production ini jurnal yang paling hebat. Ini kalau sudah berapa tahun di jurnalnya dia? Sudah ratusan tahun ya? Sudah ratusan ya. Berapa tahun? Di jurnalnya sejak Q1 sudah tahun 7 sudah lama sekali itu, ya. Ini jurnal yang paling bagus nih. Cleaner Production. Kalau dilihat dia sudah punya apa ya? Sudah punya apa? Kita lihat volumenya berapa nih? Volume untuk melihat tahunnya saja, ya. Saya di mana melihat jurnal itu volumenya. Nah, isunya ini, saya mau tahu, setahu saya. Nah, ini ini sudah volumenya 500 nih. Berarti sejak tahun belum lahir Bu Siti sudah ada jurnal ini nih. Ya, ini banyak ini. Belum lahir ini, ya. Enggak tahu lah saya belum lahir ya. Oh, enggak juga ya. Ini volume ke-14, berarti 14 tahun.
tahun 2000. Jadi kurang aja nih. Jurnal ini ada tahun 2006 kurang 14. Jadi 1900 berapa begitu. Ya, jurnal ini sudah lama sekali nih dan sudah Q1 paling terkenal lah jurnal setahu saya jurnal itu. Nah, ini contohnya ini ya. Ya, yang lain ya gitu. Saya nggak tahu bisa dicari ini. Saya kira Bu Siti punya waktu. Ya, kalau nggak ada waktu ya kalau ya susah untuk S3 itu. Nah, itu saja dari saya. Jadi eh, saya melihatkan contoh yang paling kecil sebenarnya di bidang sirkular ekonomi yang memang belum ada di ini. Saya waktu itu tadi mana saya lihat ya, yang terkait dengan bagaimana melakukan pengukuran atau metrik untuk sirkular ekonomi, terutama pandangan saya terarah kepada repairability ya, kemudahan sesuatu produk itu di repair, diperbaiki. Itu akan menentukan apakah dia sustain atau tidak sustain nanti itu. Gitu Bu Siti. Ada yang mau ditanyakan? Silakan aja. Apa yang Iya, Prof, mohon izin. Jadi memang sejujurnya kan masih belum memahami sepaham yang saya sampaikan, ya, Prof. Jadi memang masih di permukaan aja pemahaman saya. Jadi mohon izin nanti saya untuk mempelajari kembali khususnya terkait konsep ya EPFDP ini. Dan alhamdulillah ini kan sudah diberikan gambaran yang benar-benar sudah jelas terkait dengan jurnal yang bisa dijadikan rujukan dan sebagainya. Jadi mohon izin nanti saya akan mempelajari kembali terkait pemahaman untuk repairability ini sendiri yang nantinya akan menjadi rujukan saya terkait pengembangan frameworknya. Itu sih, Prof. Jadi ini mohon izin ini langkah pertama setelah mungkin saya mempelajari ini. Kira-kira apakah saya coba untuk menyusun latar belakang dulu atau seperti apa ya, Prof, ya? Atau mungkin saya membuat dulu peta konsep untuk topik ini ke depannya mau dibawa kemana seperti itu. sebenarnya semester pertama itu belum ada requirement ya. Yang semester kedua itu nanti requirement-nya untuk eh, lakukan primary primary apa namanya seminar gitu ya. Sepertinya begitu ya. Iya, Ya, tapi benar-benar, Prof. kebetulan Bu Siti Ini. itu kan salah masuknya di filsafat. Ya, mungkin di filsafat nggak tahu saya apa yang Bu Siti mau sampaikan. Nah, itu. Nah, tentu biasanya ya Hmm. nggak apa bisa berubah di satu saat. Ibu sampaikanlah mengenai lean manufacturing ya terserah. Terus nanti di sananya circular economy. Tapi ya tentu sebaiknya yang kira-kira dekat lah. Terserah pilihannya mana. Nah, tentu di sini dalam konteks ini kalau circular economy ini yang kalau saya baca yang sebelumnya itu lain lagi yang Bu Siti buat judul ya sepertinya ya. Nah, tapi kalau saya itu kan langsung ke spesifik kecil itu, repair ability metric. Bagaimana? Ini pertanyaan risetnya, bagaimana mengukur sebuah produk itu mampu diperbaiki, ya, untuk apa ya? Untuk eh, ya kondisi negara-negara berkembang seperti kita yang kalau kita lihat studi apa ya sebelumnya barangkali kalau saya asumsi aja kalau saya kan belum baca itu bahwa orang sudah membuat sebenarnya sudahlah pasti ya kemampuan repairability mesin cuci LG dengan Sharp mungkin apa beda atau sama gitu kan begitulah kira-kira antar merek aja kita bisa bandingkan apalagi antar produk ya bisa kita bandingkan jadi manfaatnya ada manfaatnya kita bisa melihat oh ini dari segini dia menang nih repairability. Mungkin dari segi harga dia agak begini, tidak tahu lah. Pokoknya dari repairability ya kita tinggal di sini. Nah, kemudian
Ya itu saya bilang tadi, kalau saya kalau metrik membuat sebuah metrik atau alat ukur itu kan kita harus punya kerangka berpikir kita. Ya. Jadi kalau sama gini lah Bu Siti, saya waktu itu ikut eh, apa ya bagian SPMI. Saya di UNAN tuh mengembangkan bagaimana menilai sistem penjaminan mutu di UNAN. Saya kembangkan frameworknya, gitu sama. Saya kembangkan frameworknya, ada 13 framework yang saya kembangkan bahwa menilai itu harus ada pakai 13. Mengapa pakai 13? Ya dasarnya Tridharma dulu, pendidikan itu. Kemudian harus ada di dalamnya lagi itu disebut ya kita pakai standar Ban PT ya. Ban PT itu kan sebenarnya 4M itu. Man, machine, apa, method dan material ya. Man-nya SDM, mesinnya fasilitas sarana prasarana gitu kan. Metodenya kurikulum. Terus apa lagi ya? eh, Materialnya mahasiswa dan alumni ya gitu. Nah gitu-gitu. Itu framework cara berpikir saya. Apa kerangka berpikir yang mempengaruhi saya berpikir? Yaitu misalnya standar dikti, standar dari ini. UNAN punya khusus apa? Ternyata UNAN tuh punya khusus K3. Ada pula standar K3. Ya udah, gabung. Inilah framework yang UNAN kembangkan yang mungkin berbeda dengan yang tempat ibu kembangkan. Pasti berbeda. Yaitu sama dong berpikirnya kan. Frankfurt ini saya kembangkan, Indonesia beda lagi. Nah, satu perbedaan itu kan bisa karena kita lihat masalahnya yang riset gap-nya adalah untuk keperluan kita dengan kondisi kita belum tentu yang orang punya cocok. Kalaupun ada ya, ya cari aja nanti untuk kasus repair ya contohnya, apakah sudah ada dikembangkan orang metriknya. Kalau tidak salah dari ChatGPT tadi ada ya, dari Perancis ini, ya nampak ya, French Repair Ability Index. Silakan aja cari apa, bagaimana caranya orang Perancis mengembangkan itu. Nah, kemudian riset gap-nya tentu Perancis nggak sama Indonesia semuanya nggak sama. Itu kan mencari riset gap, kan begitulah ya kayak kira ya. Dari riset gap kita mengatakan inilah problemnya. Solusinya apa? Kita harus mengembangkan framework yang baru untuk kita punya, untuk alat ukur kita, untuk itu. Kita nggak boleh pakai orang. Mungkin ilhamnya boleh, tapi ya tambah-tambah sedikit lah. Sama dengan UNAN memakai, saya khusus SPMI, ya yang saya pakai juga Ban PT, saya pakai juga lihat-lihat orang punya, ITB punya, UI punya, ya tambah sedikit kita punya, ya ada etika dan K3, dua. Ya, mengapa itu ya kita berargumen aja. Itulah framework yang kita kembangkan dan dari framework itu terlahir ini, ini kriteria ini. This assembly is spare part availability, spare part pricing, ya. This assembly is itu apa saja? Ini dia. This assembly is itu ada 3 faktor ya, number of step, type of accessibility fastener, need to priority tool. Ini memang orang mesin semua ceritanya nih. Atau teknik industri ini, ya. Bagaimana menilai satu desain itu mudah di disassembly ya, tahu disassembly ya, di apa dibuka ya, dibuka. Kan repair itu membuka kerjanya. Yaitu jumlah dan waktu ya, waktu Pak Bu Siti sudah belajar time time measurement apa ya, time measurement ya, atau MTM pernah dengar ya? Ya. Terus type of accessibility of fastener, jenis fastenernya ada yang klik-klak atau harus diputar atau harus ditekan saja itu beda. Atau dibuka dia tanggal rusak atau dibuka dia harus di kalau screw itu lain itu berputar dia lah waktunya lebih lama dia. Kalau yang celakanya kalau dia keling itu harus dirusak dia. Itu jelek. Tahu Bu Siti ya. Itu memang orang mesin semua tahu paku keling bagaimana memfastening sesuatu. Ya, ya. Sampai ke hal-hal teknis itu maka itu ini bidangnya agak mesin lagi kira ya. Mesin industri boleh lah masih tahu. Terus need
Pro Tool. Nah, mukanya perlu alat yang canggih atau alat yang sederhana atau alat itu. Mungkin itu menilainya untuk menilai framework yang disebut dengan ease of disassembly. Nah, ini itu masih kan skor gitu. Nah, kalau sudah dikembangkan satu hal, satu judul paper, dua hal, misalnya judul paper membuat case study untuk beberapa produk tuh ya. Nah, paper ketiga misalnya membuat semacam sistem apa ya, aplikasi berbasis software atau biasa Python untuk lebih cepat. Ya, sudah 3 pekerjaan, saya kira cukup lah, ya. Itu misalnya dalam pikiran saya. Nah, ini bayangan saya belum bisa ini. Dan itu semuanya saya hanya mengarahkan, ya. Tapi ya orang S3 enggak, ya sebenarnya pembimbing saya nggak ikut-ikut waktu S3, malah enggak pernah mengarahkan. Saya aja yang mencari sendiri. Ya. Kalau sekarang saya arahkan, coba. Tapi jangan saya bekerja, ya. Bu Siti yang bekerja. Itu aja. Ini untuk tema kecil ya, repairability ya. Sebelumnya Bu Siti punya tema lagi itu. Nah, kalau bisa repairability nggak cocok untuk saya, ya carilah sama Bu Siti lagi tema yang lain. Nah, nanti saya lihat bagaimana saya saya bisa nilai juga. Itu. Terima kasih banyak Prof untuk arahannya. Saja. Mohon izin nanti segera akan saya pelajari dan lebih pertajam terkait dengan konsep repairability sendiri untuk topik penelitian yang akan saya angkat ini ya Prof ya. Dan mohon maaf sebelumnya kalau memang sampai sekarang pun konsepnya itu masih belum matang gitu Prof. Karena memang sejujurnya kondisi saya di sini melanjutkan studi lanjut di sini masih terbebani dengan tugas-tugas administrasi yang ada di kampus dengan berbagai macam privilege yang ada. Jadi masih mencoba mengatur antara pekerjaan dan juga tugas untuk studi lanjut ini sih, Prof. Jadi mohon bisa berkenan untuk terus memberikan pengarahan maupun masukan untuk riset saya ke depannya, Prof. Agus seperti itu. Terima kasih banyak. Ya semua itu ada konsekuensinya. Jadi kalau saya tuh dulu S3 kebetulan di Jerman, saya masuk dari rumah jam setengah 9 sampai di kampus jam 9. Pulang saya jam 8 malam. Sampai di rumah jam setengah 9 juga. Nah, makan saya agak malam larut ya. Eh, Begitu tiap hari, hari Minggu pun, hari Sabtu pun masuk. Saya sendiri ya. Itu pun tidak selesai juga gitu. Ya, jadi kalau memang dicampur dengan kegiatan administratif dan itu lebih dominan ya, saya bisa menjamin fokusnya sangat berkurang. Ya, jadi ya bagi saya sih tidak masalah. Itu tergantung Bu Siti mau berapa lama. Nah, saya hanya mendeteksi misalnya Ibu Siti pakai software ANSYS, bisa nggak orang ini nanti ANSYS ini bisa setahun belum belajarnya gitu. Atau pakai LCA, tahu nggak dia menjalankan LCA, apa konsep LCA? Karena dia judulnya LCA. Saya tanya dulu. Ternyata nggak tahu juga, ya. eh, Pertama dulu simulasi, simulasinya apa gitu. Dulu kan judulnya macam-macam sampai ke digital twin. Nah, kayaknya digital twin Bu Siti nggak kuat deh menurut saya. Ya, digital twin itu harus mampu elektronik, mampu IoT, membangun sistem, jelas barangnya harus ada. Kalau ini barangnya nggak harus ada, karena dia berupa konsep. Ya, ya, tidak harus ada. Dia berasal konsep sih. Nah, ini yang menurut saya yang paling minimum deh dari ide saya yang ada. Kalau dari ide saya ya, pertama digital twin itu saya rasa anak kuat output Siti ini. Maaf saya nilainya. Ya apa-apa, Prof. Memang seperti itu kondisinya, Prof-nya masih Digital gaduh-gaduh sekali. digital twin itu seperti yang dibangun Denny. Dia membangun di industri Hmm. tekstilnya itu sampai dia beli alat-alat itu semua. Rasanya Bu Siti nggak mampu. Elektronik, alat itu dibangun semua, disimulasikan. Ya. Nah, terus ada simulasi lagi dulu ya. Saya tanya lagi, ANSYS tahu enggak simulasi? Itu belajar ANSYS dan belajar finite element namanya itu. Itu satu mata kuliah berat juga itu. Nah, teman saya lihat itu saja dia pedomani di Jerman 5 tahun juga nggak kelar-kelar juga dia itu.
Ya mungkin dia ada juga ya tugas yang lain ya. Nah, saya lihat, nah kalau yang usul terakhir ini mungkin menurut saya yang paling minimum ini dari segi requirement, lebih mengabstraksi ya. Eh, Mungkin perlu nanti survei atau apalah untuk validasinya survei atau data itu relatively mungkin bisa ya ya gitu. Tapi ya mudah-mudahan bisa bisa mengejar Scopus itu aja. Saya khawatir nggak bisa Scopus nggak ini. Ya udahlah, coba aja dulu. Terserah kalau Ibu Siti punya ide lain ya. Kalau idenya terlalu jauh dari saya menyerah. Teman saya banyak Ini sekali aja, di Prof. TI. Jadi saya juga bertanya sama Bu Siti mengapa nggak ke TI aja. Ke TI itu kemarin baru saja statusnya baik sekali. Ya sebelumnya baik. TI Unan ya. TI, Iya, ya. Prof. Tahun ini baik sekali. Itu karena maaf saja saya berpromosi sedikit. Eh, Boleh, boleh. Awalnya dia sih kata asesornya enggak, eh, sumber daya kamu itu nggak bagus gitunya, kurang gitu. Terus karena dia dosennya dia ikutkan dosen ekonomi dan dosen pertanian karena dia bilang industrialnya itu arahnya ke ekonomi dan pertanian. Tapi base dosennya itu ekonomi dan pertanian. Dia bilang kalau ini dosen kamu ditambah dengan dosen TI-nya, di TI itu sudah cukup banyak profesor juga itu sudah 4 orang ya. Eh, status kamu baik. Kalau baik itu kan nggak boleh ya, swasta nggak atau nggak bisa kan, itu nggak terakreditasi ya. Kemudian siapa yang bisa lagi? Baru dia ingat saya, oh Pak Agus itu kan kami dulu sama-sama meneliti juga tiap mahasiswa saya juga dibimbing dia ya. Jadi mesin sama si industri itu kan dekat sekali itu. Kalau Iya, cerita benar. di ITB-nya itu atau di Jerman saja lah, di Jerman itu teknik industri itu namanya Betriebswirtschaftslehre itu adalah dulunya bagian dari mesin. Tapi sudah terlanjur banyak membahas bidang yang lain-lain gitu ya. Produksinya sudah logistik, sudah ekonomi, jadi beda sendiri. Sebenarnya sama-sama aja. Dia masukkan, dia minta data saya waktu asesor kegiatan akreditasi itu. Ternyata dengan tambah saya satu, saya jadi dosen di sana sebenarnya juga. Ya, jadi dengan ditambah satu ternyata udah cukup requirement nilainya dari 2 menjadi 3 poinnya kalau nggak salah. Oke. Ya itu. Sehingga sekarang dia baik sekali. Nah, sebenarnya ada opsi juga untuk pindah ke teknik industri. Ya. Jadi bagi saya sih enggak masalah mau pindah sih mau apa. Enggak saya bimbing pun enggak masalah. Saya ditugasi mata kuliah ini ya kalau saya ditugasi ya saya akan jalankan aja. Itu tergantung orang lain. Oke ya, itu yang saya berikan itu saya lihat sudah requirement-nya saya turun. Yang nggak bisa lagi saya mungkin itu sudah Ya, Prof, requirement. aku udah. Insya Allah bisa, Prof. Saya usahakan, Prof. Cukup ya hari ini. Saya Cukup, alhamdulillah. saya kalau bisa Ibu Siti melihat itu topik-topik eh, circular economy metric lah secara umum dan secara khusus repairability metric atau reusability metric. Ada lagi tuh ya reusability. Jadi kemampuan suatu barang tuh digunakan kembali. Itu ada tuh. Itu beda juga tuh. Ya, jadi tapi yang repairability itu menurut saya lebih 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 apa ya mudah dipahami sepertinya. Dan saya terlecut karena lihat publikasinya di jurnal Cleaner Production tahun 2023. Berarti kan judulnya baru ya. Sih, masih baru. Nah, kalau masih baru sih kalau saya lihat judulnya 2000 tahun 2000 terakhir paper tentang itu nggak mau lah saya kata. Udahlah nggak usah udah kuno ini barang ini. Ya, Ini. itu aja dari saya. Mungkin kalau ada pertanyaan lain silakan. Sampun, Prof, sementara Prof memang masih banyak tugas saya khususnya untuk mempelajari terkait kerangka teori untuk topik khusus, sorry, topik penelitian saya, Prof.
mohon izin untuk waktunya untuk bisa saya mempelajari kembali. Mudah-mudahan bisa segera saya laporkan progresnya ke panjenengan. Terima kasih banyak Prof. Agus untuk masukan dan arahannya. Oke ya, saya tutup aja ya. Terima kasih ya. Kita tutup aja. Sama-sama Terima Prof. kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. Terima kasih Prof. Agus.